Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, saat ini kita berbicara mengenai Tuhan adalah hukumku. Ketika kita membaca Alkitab mengenai kisah bangsa Israel di mana dia diselamatkan dan dibebaskan Tuhan dari Mesir sampai dia harus menuju ke tanah perjanjian. Saudara, di dalam perjalanan dia harus tunduk kepada hukum yang Tuhan berikan, yaitu hukum Taurat. Di mana mereka harus tunduk kepada hukum tersebut. Setiap apa yang dia lakukan, dia harus tunduk kepada hukum tersebut. Kalau dia tidak mau tunduk kepada hukum tersebut, maka dia akan mengalami celaka. Ketika dia memberontak pada hukum tersebut, maka dia harus mengalami masa kekelaman. Di dalam hukum itu jelas bahwa salah satunya tidak boleh ada Allah lain dan tidak boleh menyembah Allah lain. Saudara, ketika kita menyadari hidup ini, bahwa ada hukum yang harus kita tunduki, ada hukum yang harus kita ikuti. Seperti bangsa Israel, dia harus tunduk kepada hukum Taurat, di mana dia menyadari ada kesalahan, ada dosa karena adanya hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga harus tunduk kepada hukum Taurat sama seperti bangsa Israel? Saudara, kalau bangsa Israel diberikan hukum Taurat supaya dia tunduk, supaya dia bisa berubah, tetapi saat ini sebagai kehidupan orang percaya untuk kita, bukan lagi tolak ukurnya daripada hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak hidup seperti apa yang bangsa Israel lakukan, di mana tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Justru yang diinginkan oleh Bapa, saudara dan saya, hidup kita harus lebih sempurna. Kalau tadi hukum Taurat posisinya ada misalnya di sini, tetapi sekarang yang Tuhan inginkan kepada saudara saya sebagai umat tebusan, kita lebih tinggi lagi. Hidup kita harus tunduk kepada hukumnya, yaitu Tuhan sendiri. Berbicara Tuhan sebagai hukum kita, berarti kita harus mengerti kalau hukumnya adalah Tuhan sendiri, berarti kita harus bisa hidup sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan perasaan Tuhan, dan hidup kita harus menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mungkin kita merasa, aduh bagaimana mungkin bisa. Tetapi intinya saudara, kita selama ini merasa bahwa, loh, saya sudah hidup baik, saya sudah hidup benar, saya tidak melakukan kesalahan, saya hormat sama orang tua, saya tunduk, saya mengasihi orang lain. Saudara, kalau kita berbicara moral secara umum, yang kita pelajari sejak kita sekolah, yang kita pelajari dari orang tua kita, yang ketika kita ada di lingkungan dimanapun sosialita kita, moral secara umum kita harus penuhi. Hal yang paling gampang mungkin kita sering ketika ada orang lagi duduk, kita harus jalan, kita harus permisi, harus numpang, mau lewat, kita permisi sama mereka. Apalagi ada orang tua di sana. Ketika kita mau bertanya, kita permisi, mau bertanya. Saudara, moral secara umum yang kita lakukan, misalnya ada orang tua, ketika kita berbicara sama orang tua, tidak mungkin kita berbicara sama orang tua terus kita sambil melotot. Tidak mungkin kita berbicara sama orang tua, kita langsung berkata, lu, gua. Tapi ada tata krama, ada moral yang harus kita turuti. Itu moral-moral yang secara umum. Contohnya, ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak baik, ataukah kita boleh berbohong atau melakukan segala sesuatu untuk menipu orang lain? Kita ngerjain orang lain, kita tipu dia, kita kerjain, kita kuras uangnya, atau itu semuanya kita lakukan? Itu semua moral secara umum. Kalau moral secara umum saja kita tidak bisa penuhi, saudara, sulit buat kita untuk melakukan hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan. Justru moral secara umum ini adalah penuntun kita. Moral secara umum ini adalah tutorialnya kita. Dia yang membawa kita. Secara umum kita diterima. Secara umum kita benar. Saudara, dunia ini di luar keyakinan kita sebagai orang percaya, mereka juga melakukan moral secara umum. Mereka dididik bahwa moral secara umum itu harus mereka lakukan. Itu tata krama, bagaimana apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Secara umum ini harus bisa dilakukan sempurna. Tetapi saudara, kita bukan itu tolak ukurnya. Kalau tolak ukur kita hanya moral secara umum sempurna, tidak cukup, karena kita tidak beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di muka bumi ini semua menginginkan moral secara umum ini terpenuhi dan dilakukan dengan baik. Tetapi saudara dan saya sebagai umat tebusan, sebagai orang pilihan, sebagai orang yang diselamatkan dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, justru Bapa menginginkan kita bukan lagi hanya sebatas
100% menjadi orang yang baik. Moral secara umum kita baik. Tetapi Bapa menginginkan saudara dan saya, hidup kita sempurna. Hidup kita mengikuti hukumnya Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hukumnya kita. Saudara, kita harus bisa sempurna. Bapa mengatakan, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus kudus, engkau harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, kita semua dituntut untuk sempurna. Bukan lagi sebatas kita baik, bukan lagi sebatas moral kita baik, cukup, bukan. Tapi saudara dan saya, kita dituntut untuk hidup sempurna. Saudara, tujuan akhir kita jelas, kita akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Justru orang-orang yang masuk ke sana kita harus bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Karena Dia menginginkan saudara dan saya, kita semua hidup sempurna. Saudara, moral kita secara umum harus baik terlebih dahulu supaya kita bisa sempurna. Kalau kita tidak pernah bisa memenuhi moral secara umum, bagaimana mungkin kita bisa sempurna? Karena orang yang sempurna jelas moral secara umumnya sempurna. Tidak mungkin orang bisa dikatakan sempurna tapi dia sendiri kurang ajar sama orang tua. Dia tidak peduli sama orang tua. Dia tidak memperhatikan orang tuanya. Bagaimana dia bisa dikatakan sempurna kalau dia tidak punya sikap empati? Dia tidak punya belas kasihan dalam kehidupan ini. Dia selalu berpikir bahwa untuk kepuasan dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah memikirkan apa yang Bapa rasakan. Kalau Tuhan kita sebagai hukumnya, berarti hidup kita harus bisa seirama dengan Dia. Harus bisa sejalan seirama dengan Bapa di surga. Saudara, Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus saudara dan menebus saya. Supaya kita semua diselamatkan. Apa sebenarnya selamat itu? Selamat itu adalah kita dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu seperti apa? Saudara, ketika pertama kali Allah menciptakan Adam dan Hawa, itulah rancangan yang sempurna. Di mana Adam dan Hawa bisa berjalan berirama, seiringan, sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam kehidupan dia setiap hari bersekutu dan bergaul dengan Bapa. Dia bisa setiap hari berjalan dengan Allah. Dan dia bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Hingga sampai pada akhirnya, di mana mereka semua dihasut oleh si iblis. Mereka dihasut untuk melakukan kesalahan. Mereka dihasut sehingga mereka melakukan dosa. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan mereka tidak lagi sama, tidak lagi bisa seirama dengan Allah. Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Justru Bapa menginginkan saudara dan saya, kita ditebus, kita diselamatkan. Dikembalikan ke rancangan semula. Seperti Adam dan Hawa pertama kali. Bisa berjalan beriringan dengan Bapa di surga. Mengerti perasaannya. Mengerti isi hatinya. Menyukakan dan menyenangkan Dia. Kita bergaul karib di dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita harus setiap saat terus kita berdoa terus, tidak bekerja, kita tidak mau melakukan apapun. Bukan saudara. Tetapi ketika saudara dan saya kita bekerja, ketika saudara dan saya kita belajar, ketika saudara dan saya kita di dalam pergaulan, justru kita harus bisa menghadirkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hukumnya adalah Tuhan sendiri, Tuhan adalah hukumnya kita. Berarti kita harus bisa tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada hatinya Tuhan. Kita harus bisa memuaskan dan menyenangkan hati Bapa. Bukan hati kita lagi. Selama ini hidup kita tunduk kepada diri kita sendiri. Kita hidup dan tunduk kepada perasaan kita sendiri. Kita hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati kita. Tetapi sekarang ketika kita sadar bahwa Tuhanku adalah hukumku, justru kehendaknya Dia, hatinya Dia, kesukaannya Dia yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.